Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Aku share kegiatanku lagi ya teman-teman. Yuk ikutin aku lagi beresin di area ruang makan. Ini tuh ruang makan aku ya teman-teman, gak seberapa luas, tapi alhamdulillah disinilah kita tuh setiap pagi itu pokoknya setiap makan gitu bisa kumpul bareng keluarga kecil aku sembari kita menikmati sajian yang aku hidangkan dan sedikit bercerita-cerita kecil gitu. Ini tuh pagi hari ya teman-teman, setelah aku selesai masak dan mempersiapkan bekal untuk anakku berangkat sekolah dan semuanya sudah sarapan. Kemudian aku beresin ruang makan ini. Sebenarnya ruang makan ini tadinya nggak ada ya teman-teman. Ini itu ruang tengah yang cukup luas dan akhirnya aku sekat jadi dua. Yang satu untuk ruang TV dan satunya untuk ruang makan. Untuk ruang TV-nya sengaja aku kasih space yang agak luas karena tuh kita tuh kebiasaan kalau nonton TV tuh sambil tiduran gitu. Kan nggak afdol ya teman-teman kalau kita nonton TV nggak tiduran. Jadi alhasil penerangan untuk lampunya itu lebih banyak cenderung di area ruang TV ya teman-teman. Jadi untuk pencahayaannya di ruang makan agak sedikit berkurang gitu. Untuk beberesku kali ini lumayan ya teman-teman, debunya banyak sekali karena aku udah telat nyapu 3 hari. Kenapa aku nggak nyapu 3 hari? Karena aku tuh sakit gigi ya teman-teman. Minta ampun sakitnya, kepala ini mau pecah ya. Karena awalnya aku tuh mungkin masuk angin dan terlalu capek ya. Jadi akhirnya sakit gitu, awalnya sakit kepala terus langsung nyut ke gigi itu, jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain, tiduran sambil nahan rasa sakit ini ya. Dan untuk hari ini aku bisa nyapu lagi, tapi kaget dengan debunya begitu tebal sekali karena memang rumah aku tuh di depan jalan raya ya teman-teman. Jadi kalau telat nyapu dikit gitu, debunya banyak sekali. Dan aku punya tetangga sebelah rumah juga lagi bongkar total rumahnya gitu. Jadi tadinya rumah habis itu dibongkar, dialihkan fungsi menjadi sebuah usaha cuci mobil. Jadi lengkap deh, debunya banyak banget. Oh ya, buat teman-teman di rumah yang lagi nonton video aku, teman-teman lagi ngapain nih? Apa mungkin sama kayak aku lagi beres-beres nyapu, ngepel, ataupun lagi masak? Boleh dong tulis komentar dan ramaikan di kolom komentar. Kerjaan ibu rumah tangga itu nggak ada habisnya ya teman-teman, tapi di sini aku sangat bahagia sekali ya karena pekerjaan ini itu pekerjaan yang memang hobi aku dulu waktu zaman sekolah. Aku tuh sukanya bersih-bersih rumah, suka tanam-tanam bunga, dan sekali lagi hobiku itu menyetrika dan melipat baju. Mungkin gak banyak diminati orang ya teman-teman. Menyetrika baju dan melipat baju itu rata-rata banyak orang yang gak suka ya, karena mungkin terlalu menjenuhkan atau terlalu menyita banyak waktu. Tapi nggak tahu ya teman-teman, itu adalah hobi aku dari waktu zaman muda. Apa karena terlalu sudah terbiasa? Karena dulu aku tuh kan zaman sekolah itu kan pasti dikasih bagian pekerjaan menyetrika dan melipat baju oleh ibu aku. Oh ya, kembali ke videonya lagi ya teman-teman. Di sini aku udah beresin meja makannya. Aku mau ganti taplak juga. Yang tadinya aku memang nggak pasang taplak ya, taplak yang awalnya tadi udah aku cuci. Di sini aku pakai taplak itu warna pink ya, padahal aku nggak favorit ya warna pink ya, tapi karena ini taplak itu dikasih dan aku suka modelnya ya. Modelnya itu kayak kebaya zaman dulu gitu ya teman-teman. Nah, mejanya udah bersih. Oh ya, jangan salah fokus sama kardus-kardus di pojokan itu ya teman-teman. Itu sisa souvenir ibu aku waktu umroh itu ya. Jadi ini tuh sisanya. Sementara ini aku taruhnya di situ. Dan meja udah bersih, nyapu udah, sekarang tinggal ngepel lantainya.
Aduh, kenapa ada anduk di kursi itu ya? Aku tuh memang kebiasaan ya teman-teman. Kalau abis mandi, anduk-anduk itu aku sampirin di kursi-kursi gitu. Jadi belum aku keluarkan. Di sini aku ngepel dulu ya. Aku ngepel dulu pakai pel-pelan yang masih jadul karena aku masih nyaman di pelan itu ya teman-teman. Jadi sebelum aku pel, aku kasih lantainya wipol dulu. Wipolnya aku masukin ke botol aqua kosong. Jadi aku campur dengan air, aku lubangin tutupnya, aku semprot-semprotin gitu deh. Nah, itu alat pel aku ya teman-teman. Alat pel itu awet bagi aku ya. Karena walaupun masih manual ya, kadang-kadang kalau merasnya kan masih pakai tangan, tapi aku masih nyaman ya teman-teman. Dan jangan fokus juga sama kain pelnya itu tuh bukan dekil ya teman-teman, karena memang warnanya itu nggak putih, warnanya itu biru tua. Jadi kenapa aku pilihnya biru tua, karena sengaja biar kalau kotor nggak seberapa terlihat gitu. Siapa, ayo angkat tangan atau tulis di kolom komentar pakai pelnya ini manual masih kayak aku. Sebenarnya pengen juga sih beli pelnya yang ada semprotannya di pelnya itu ya. Jadi kita nggak susah-susah nyemprotin wipol atau pewangi lantainya. Tapi mau gimana ya teman-teman, aku tuh kalau mau ganti ya harus ada yang rusak gitu. Kalau pelku ini kan nggak rusak, jadi kalau mau ganti tuh sayang duitnya maksudnya. Sebenarnya nyapu dan ngepel di area ruang makan ini agak sedikit ribet ya teman-teman, karena space-nya memang nggak terlalu luas. Terus meja makannya itu gede banget, jadi ya agak-agak sempit gitu ya. Oh iya, mohon maaf sekali lagi ya teman-teman, untuk pencahayaannya itu memang kurang banget. Di sini aku tambahin lampu HP ya teman-teman, biar agak sedikit terang gitu. Kalau nggak pakai itu, aduh bener-bener gelap deh pokoknya. Nah, akhirnya aku selesai ngepel di area meja makan ya. Sekarang agak bisa bernafas lega gitu ya. Aku mau ngepel di sini. Oh ya, jangan fokus juga sama ruang TV aku itu. Itu tuh ruang yang memang nggak ada nggak pernah rapi gitu loh. Karena ruangan itu memang tempat aku setrika, tempat aku packing, tempat aku lipet-lipet baju. Jadi nggak bisa bersih gitu. Bukan nggak bersih ya teman-teman, maksudnya nggak bisa rapi gitu. Ya mungkin di next video aku akan bikin video merapikan ruang itu ya teman-teman. Tapi nggak yakin juga ya kalau sudah dirapiin itu bisa bertahan lama gitu. Karena kalau aku sudah mulai ngangkat-ngangkatin baju dan siap di packing ataupun disetrika, alhasil akan kacau lagi. Aku tuh kalau setrika tuh masih di lantai ya teman-teman, karena dulu aku tuh nyetrika tuh di atas meja gitu. Tapi capek juga ya teman-teman, aku tuh nggak nyaman dengan posisi berdiri ataupun duduk menyetrika. Jadi aku tuh seneng kalau selonjoran di bawah nyetrikanya. Mungkin teman-teman ada yang samaan kayak aku. Setrika di bawah itu nyaman banget ya teman-teman, kaki bisa selonjoran. Jadi apalagi nyetrikanya sambil nonton TV, aduh aku tuh betah banget ya teman-teman. Nah ini dia ada satu lagi area yang harus aku bersihin, itu tuh meja rias yang letaknya di ruang tengah. Ini tuh sering dipakai anakku. Awalnya aku sih yang pakai ya teman-teman, karena anakku juga sering makainya di sini. Karena aku nggak cocok ya, karena dia itu jorok banget ya. Jadi alhasil akhirnya make up aku pindahin ke kamar. Bukannya aku nggak mau sharing ya teman-teman sama anak bujangku, karena dia itu nggak bisa rapi gitu, jadi kan aku nggak nyaman gitu. Akhirnya make up aku pindah ke meja kamar. Terus aku ngalah deh, biar nah di space ini dia yang make. Tapi ya gitu, dah begitulah keadaannya ya. Jadi aku sering-sering gitu bersihinnya. Padahal aku tuh udah ngajarin dia ya teman-teman, kamar-kamar juga udah aku ajarin bersihin tuh gini.
Biasa kan kalau bangun tidur tuh dirapiin ya, memang sih anak bujang, nggak seperti kita perempuan ya teman-teman. Di sini aku ngelapnya hanya dengan kain lap basah ya teman-teman. Aku nggak ngerti sebenarnya dengan cara ini apakah bisa merusak meja meja ini atau gimana ya. Oh iya, buat teman-teman yang ada masukan, tulis di kolom komentar ya. Aku ngelapnya mebel kayak gini tuh harus pakai apa ya? Atau pakai cairan khusus atau pakai apa gitu supaya warna mebelnya itu tetap aman. Nah, aku tuh sayang banget ya teman-teman sama barang-barang ini, karena barang ini itu rezeki bener ya. Ini tuh nggak beli aku, jadi ini tuh barang hadiah dari perusahaan di tempat suamiku dulu kerja. Ini aku lap dari bawah-bawahnya, di semua sisinya aku lap semuanya karena kotor banget dan banyak sarang laba-laba gitu ya. Nggak tahu ya teman-teman, di rumahku itu cepet banget ya sarang laba-laba itu muncul, padahal ya aku tuh sudah bersihin, besok udah ada lagi, nggak tahu tuh. Kadang juga pernah sih ketemu dianya gitu kalau aku lagi pas beres-beres gitu, yang paling gede lagi. Ya Allah, takut takut digigit juga ya teman-teman, walaupun sekedar laba-laba, tapi kalau yang ketemu yang gede gitu ngeri juga ya. Aku tuh bayangin kalau yang paling gede itu gigit kita, kira-kira kita bisa berubah jadi spider nggak ya? Aduh, korban film nih aku jadinya. Maaf ya teman-teman, tiba-tiba ada stiker-stiker gitu yang nongol karena aku tuh refleks ya teman-teman. Di stiker awal itu aku garuk-garuk karena nggak tahan, memang gatel banget. Terus ada stiker love itu, memang aku lagi benerin jilbab. Meja makan aku udah bersih. Kenapa ya kamera aku kok ngeblur gitu ya? Memang sih nggak biasanya aku pakai HP yang ini ya, karena ini tuh HP anakku, jadi aku coba buat ngerekam gitu. Tapi sepertinya lebih bagus HP aku deh kameranya. Mohon maaf ya teman-teman apabila dari tadi teman-teman lihat videoku kameranya nggak fokus gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman menyaksikan videoku masih nyaman ya. Nah, di area ini sudah agak sedikit terlihat bersih ya, enak dilihat gitu. Untuk videonya aku cepetin aja ya, biar cepet kelar gitu ya. Untuk rak buku yang di sebelah kiri itu kapan ya aku berencana beresinnya? Itu tuh bekas anakku sekolah waktu zaman SD ada, SMP kelas 1 ada. Sebenarnya udah aku pilah-pilah sih, udah dapat 2 karung yang memang harus dibuang gitu karena udah numpuk pada debuan. Jadi sisa di rak itu. Tapi di rak itu juga masih harus disortir lagi deh. Kayaknya masih ada beberapa buku yang memang harus dibuang atau dikasihkan ke tukang loak gitu ya. Dan ini mungkin yang terakhir ya teman-teman, aku bersihin kacanya. Karena kaca ini tuh tebel banget, bukan tebel kacanya, tapi tebel debunya maksudnya. Aku ada kata-kata yang bagus ya teman-teman. Ini kata-kata dari Mbak Najwa Shihab. Dengerin ya teman-teman. Bila kita begitu mencintai seseorang, ia takkan pernah mati. Ia hanya berganti bentuk menjadi kenangan, menjadi semangat, atau menjadi kebijaksanaan. Mungkin yang harus dilakukan bukan belajar hidup tanpa orang yang meninggalkan kita, tapi belajar hidup dari cinta yang ditinggalkan. Dan bila cinta itu tak terbilang, kau cukup merawatnya dengan rindu.
kasih buat teman-teman yang sudah menonton videoku hingga detik ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Aktifkan juga notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video aku yang terbaru. Jumpa lagi di next video ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.